Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Chandrika Parma, nomor induk mahasiswa 003 dari kelas A Bank dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asuransi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asuransi. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yaitu pertanggungan, dan assurance artinya menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Jadi, asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Secara gampangnya, asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengertian asuransi sendiri adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan. Next, jika ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu asuransi, kita harus tahu 3 fungsi utama asuransi, yaitu risk transfer, common pool, dan equitable premium. Yang pertama, risk transfer. Risk transfer sendiri dapat diartikan sebagai mekanisme pengalian risiko asuransi yang tidak pasti terjadi dan dapat menimbulkan kerugian individu atau badan dapat mengalihkan risiko asuransi. Contohnya, risiko akibat dari kecelakaan, kerusakan, gangguan kesehatan, kematian, tuntutan hukum, bahkan sampai gangguan usaha dapat dialihkan ke pihak asuransi. Lalu, yang kedua, common pool. Common pool dikenal pertama kali dalam asuransi laut yang cara kerjanya berbeda dengan saat ini. Pool melibatkan kontribusi yang dilakukan oleh para anggotanya setelah terjadinya suatu kerugian. Saat ini, kontribusi atau premi ditetapkan pada saat awal kontrak dalam bentuk premi asuransi. Premi dari para tertanggung untuk risiko yang sejenis akan dikumpulkan dalam bentuk dana atau pool, kemudian akan diambil sebagian untuk membayarkan klaim yang terjadi. Yang ketiga, equitable premium. Equitable premium adalah penentuan metode yang tepat untuk besaran kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang berdasarkan tingkat risiko dan jenis objek. Selain fungsi utama asuransi tersebut, asuransi juga memiliki beberapa fungsi tambahan loh, termasuk fungsi subsidiar dan fungsi terkait lainnya. Unsur-unsur asuransi. Di dalam asuransi terdapat beberapa unsur. Contohnya, tertanggung adalah pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Penanggung, pihak yang bersedia mengganti kerugian. Premi adalah pembayaran yang diterima penanggung. Lalu polis, kontrak asuransi. Terus exposure, kerugian yang dihadapi. Peril, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, hazard, yaitu suatu kejadian yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian. Next, kita akan membahas dua jenis asuransi, yaitu social insurance dan voluntary insurance. Yang pertama, social insurance. Social insurance merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara lokal, regional, maupun nasional. Dilandasi atas pengertian bahwa di dalam perekonomian terdapat individu-individu yang menghadapi resiko fundamental yang tidak mampu mereka tangani sendiri. Lalu yang kedua, voluntary insurance. Voluntary insurance sendiri ada dua jenis. Yang pertama, government insurance atau asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, dan commercial insurance atau asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Commercial insurance sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi perorangan, personal insurance. Itu contohnya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Lalu yang kedua, asuransi kerugian atau property insurance.
Contohnya nih kayak asuransi kebakaran, asuransi kredit, asuransi kendaraan. Next, kita akan membahas tentang karakteristik kontrak asuransi. Di dalam asuransi ada beberapa karakteristik kontrak, yaitu aleatory kontrak atau nilai kontrak bagi masing-masing pihak tidak perlu sama. Lalu, conditional kontrak. Tertanggung harus melakukan tindakan tertentu dahulu sebelum penanggung melakukan kewajibannya. Yang ketiga, addition kontrak, yaitu segala ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak akan dijelaskan maknanya oleh drafter atau penanggung, yaitu pihak asuransi itu sendiri. Yang keempat, unilateral kontrak, yaitu hanya satu pihak yang membuat janji dan harus dipenuhi secara hukum. Dalam semua keputusan yang kita ambil pasti ada risikonya. Begitu juga dalam asuransi pasti ada risikonya. Apa sih risiko itu? Jadi pengertian risiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Nah, dalam asuransi sendiri risiko diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, resiko murni atau pure risk. Karakteristik dari pure risk adalah resiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, dalam pengertian resiko murni maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari resiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko spekulatif atau speculative risk. Kebalikan dari resiko murni, resiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap resiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan resiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial, dan di sisi lain ada resiko kerugian. Yang ketiga, resiko khusus atau particular risk. Resiko khusus adalah suatu resiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi. Jadi hanya kita saja yang menanggung dampak dari resiko itu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seorang mencuri, maka risiko akan ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut. Yang keempat, risiko fundamental atau fundamental risk. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Resiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kelima, resiko individu atau individual risk. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya, maupun resiko tanggung jawab. Contohnya, resiko pribadi adalah resiko cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, resiko harta atau property risk, merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Resiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung atau direct loss dan kerugian tak langsung. Yang terakhir, resiko tanggung gugat atau liability risk, merupakan resiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, resiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut dengan resiko tanggung gugat, atau kita kan jadi harus bertanggung jawab pada kerugian yang telah diterima orang yang kita tabrak tadi. Setelah kita mengetahui klasifikasi apa saja sih yang ada dalam resiko asuransi, kita masuk pada resiko yang mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Contohnya, resiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi.
Lalu resiko dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi. Lalu dampak dari resiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial. Terus harus ada objek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan, misalnya harta benda, sakit, kerugian, dan lain sebagainya. Lalu, objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum. Dan yang terakhir, premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.